Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat misteri Mbak Suci. Jumpa kembali bersama saya. Wah, sahabat, saya udah lama nih nggak nyapa sahabat misteri Mbak Suci. Terus saya juga belum ada waktu buat live streaming ya. Biasanya saya nyempetin waktu buat live streaming supaya bisa apa ya, menyapa sahabat misteri Mbak Suci. Sahabat, eh apa ya, video saya sama Bu Dewi yang tempo hari saya ada videokan Ibu Dewi ya, nanya-nanya sih jatuhnya ya, saya nanya-nanya ke Bu Dewi pada saat itu. Sekarang videonya viral sahabat, dan Bu Dewi dipanggil oleh penyidik Polda Jabar. Dan syukur alhamdulillahnya Bu Dewi berkenan gitu sahabat. Nggak disangka-sangka ya sahabat ya, dari video saya itu akhirnya Bu Dewi dipanggil gitu. Nah, video saya waktu itu sama Bu Dewi memang nggak sengaja sahabat, karena waktu itu saya mau wawancara sama Arigi, cuman pada saat itu konternya lagi rame sahabat. Yang akhirnya saya kan harus nunggu dulu tuh, nunggu Arigi lagi apa selesai melayani pelanggan gitu ya. Nah, terus habis itu ya udah saya nggak sengaja tuh kayak ke tempatnya Bu Dewi. Terus saya tanya-tanya pada saat itu, pada saat saya lagi megang kamera pun juga saya kaget kan ya, dengan keterangan Bu Dewi di tanggal 17 Agustus 2021, Bu Dewi memang mendengar dan bahkan melihat, waktu itu katanya mendengar ada suara motor ya, Aringgi pulang bersama kedua temannya, Ramdan dan Fadil. Terus Bu Dewi juga kan nengok di jendela tuh, ngintip gitu kan ya sahabat. Terus habis itu terdengar suara rolling door terbuka gitu. Memang Bu Dewi ini dititipkan oleh pemilik ya, bosnya lah, bosnya Arigi gitu, ke Bu Dewi itu nitip ya gitu anak-anak, maksudnya anak-anak itu Arigi serta temannya Arigi itu yang kerja di counter gitu. Nah, jadi pada saat itu di jam 11 malam, Bu Dewi melihat Arigi pulang bersama kedua temannya, Fadil dan Ramdan, ya, karena emang ngintip di jendela, katanya waktu itu juga saya tanya, kok ibu belum tidur? Iya, pada saat itu kan lagi seneng nonton drakor gitu kan, lagi rame-ramenya drakor, katanya gitu. Terus saya juga sempat tanya, sampai jam berapa ibu gitu kan, jam 3 pagi. Nah, memang dari jam 11 malam itu, di tanggal 17, Bu Dewi nggak dari pas udah buka rolling door itu, ya Arigi beserta temannya masuk, terus ditutup, habis itu nggak terdengar lagi terbuka suara rolling door gitu. Karena kan memang di sana kondisinya agak sepi gitu ya sahabat ya. Dan memang kalau terdengar ada suara motor atau apalagi rolling door gitu, itu akan terdengar banget gitu sahabat. Nah, habis itu Bu Dewi menceritakan, Bu Dewi melihat Arigi lagi itu di pagi hari jam 8 pagi menjemur handuk gitu. Karena memang eh, saya juga kan ada tuh ya wawancara sama Arigi, sahabat juga bisa dilihat nanti videonya yang saya sama Arigi. Nah, itu juga Regi bilang memang udah siap-siap mau kerja gitu kan. Jadi pada saat saya pas wawancara sama Arigi, nggak sengaja juga ada kedua temennya, pas banget tuh ada Ramdan dan Fadil. Nah, saya tuh juga sama seperti sahabat misteri Mbak Suci ya. Jujur aja saya juga ragu gitu kan ya. Ah ini beneran nggak sih gitu kan? Ini Fadil sama Ramdan itu kan posisinya Ramdan nggak tidur kan ya semalaman. Fadil ada, cuman tidur sekitar jam setengah empatan lah ya. Nah, itu kan saya langsung nyeletuk, saya bilang, wah ini bener gak nih, apa disogok nih, apa dibayar nih gitu kan ya sama Ari, atau enggak sama lawyernya nih, supaya ngasih keterangan seperti ini gitu kan. Karena waktu itu juga saya kan baru pertama kali ketemu Fadil dan ketemu Ramdan juga gitu kan. Nah, ternyata
pas di balik udah selesai itu tuh saya ada wawancara sama Arigi, memang Ramdan dan Fadil ini sempat di BAP juga diperiksa di Polres Subang pada saat itu sahabat, dan bahkan sempat diambil darah untuk dites DNA-nya gitu. Nah, ini saya kasih bocoran sedikit lah ya buat sahabat Misteri Mbak Suci. Jadi saya dapat informasi, memang kan untuk dekat-dekat ini ya, untuk dekat-dekat ini dari timnya Pak Rohman akan mengajukan pra peradilan nih sahabat. Nah ini tuh ada dua kemungkinan nih sahabat ya. Jadi yang pertama, kalau pra peradilannya ini diterima ya, ini kliennya Pak Rohman ya, yang statusnya tersangka ini bisa bebas sahabat gitu. Tapi kalau misalkan pra peradilan tidak diterima ya, ketiganya nih yang belum ditahan, Bu Mimin dan kedua anaknya Ari dan Abi ini bisa langsung ditahan gitu sahabat. Dan informasinya Fadil dan Ramdan ini juga diajukan oleh tim pengacaranya Arigi ya untuk diperiksa di Polda Jabar. Nah gitu. Nah kalau untuk Bu Dewi, jadi Bu Dewi ini memang dipanggil gitu sahabat ya dari Polda gitu, dari penyidik Polda Jabar, karena mungkin pada saat karena video saya waktu itu viral juga kan, terus kayaknya juga dilihat gitu kan, dan Bu Dewi pun juga belum pernah diperiksa sebelumnya gitu kan. Nah jadi nanti Bu Dewi pun juga akan diperiksa nih sahabat. Nah nanti kelanjutannya seperti apa kita juga nggak tahu, kita tunggu aja, biarlah nanti pihak kepolisian khususnya penyidik Polda Jabar ya yang akan uh, menentukan gitu kan ya, karena kan isunya itu seperti yang kemarin saya waktu video wawancara tuh banyak juga kan yang komentar, wah ini kayaknya saksi bayaran nih gitu. Jangankan sahabat misteri Mbak Suci, saya juga sempat kepikiran kayak gitu, makanya saya tanya tuh, ini dibayar nggak nih gitu kan? Apa jangan-jangan ini disuruh nih dibayar nih sama Ari gitu kan ya? Nah nanti itu saksi bayaran atau bukan saksi bayarannya nanti yang lebih jelas lagi nanti pada saat hasil di Polda Jabar ya, sama penyidik Polda Jabar gitu kan. Nah informasinya juga, memang waktu itu saya kan tanya kan, mungkin sahabat misteri Mbak Suci bisa nonton video saya sama Arigi tuh, wawancara Arigi. Memang ada CCTV ya, ada 2 CCTV di konternya Arigi. Jadi CCTV yang di dalam itu beserta apa sama perangkatnya dibawa sama tim penyidik Polda Jabar. Lalu ada CCTV yang di depan konternya Arigi. Jadi kan ini konternya nih, ini rolling door nih. Di sini kan ada tiang. Nah di atasnya di sini nih ada CCTV juga di situ. Tapi cuman memory cardnya aja yang dibawa. Tapi kalau yang di dalam tuh semuanya sama perangkat-perangkatnya. Gitu sahabat. Nah ini sahabat, kita semua itu harus masih punya apa ya, asas praduga tak bersalah gitu ya. Jadi kita tunggu aja lah gitu kan. Biarkan pihak kepolisian nanti yang memutuskan gitu kan. Saya ini sahabat selalu dibilang ya, katanya Mbak Suci ini ngepro sama Pak Yosep, Mbak Suci ini pendukungnya Bu Mimin, Mbak Suci ini dapat kebagian dana bos gitu. Dari mana bisa kepikiran dari situ sahabat? Sahabat, saya itu kan media, ya namanya media, kita itu kan harus mendapatkan ya informasi, berita terupdate, berita dari mana aja, supaya berita ini berimbang. Jadi enggak beritanya cuma dapat dari satu orang aja gitu, jomplang sebelah gitu kan. Jadi saya itu dapat beritanya dari si A, si B, si C, si D gitu kan.
dari mana-mana gitu. Jadi supaya beritanya berimbang. Nah, nanti sahabat Misteri Mbak Suci bisa menilai sendiri gitu ya. Silahkan berpendapat sendiri gitu ya. Oh, ternyata kalau misalkan dari si A informasi begini-begini. Oh, ternyata dari si B begini-begini gitu sahabat. Bukan saya ngepro ke siapa-siapa, enggak ya sahabat, ya namanya juga kita media ya pasti kita ngasih berita itu yang diusahakan yang berimbang gitu kan ya. Jadi kita balik lagi sahabat ya, ini kita semua itu tuh ya memperjuangkan keadilan kedua almarhumah. Bagaimanapun walaupun kedua almarhumah sudah tidak, ya udah beda alam lah sama kita gitu ya, biar mereka pun juga lebih tenang lagi di sana gitu ya. Jadi ibarat kata sudah selesai. Kalau sekarang ini kan ibarat kata belum selesai gitu kan. Jadi mereka pun juga belum ikhlas gitu kan. Nah nanti kalau misalkan memang udah selesai, memang udah bener-bener ketahuan siapa pelaku, dalang, semuanya gitu ya sahabat yang terlibat. Nah, nanti kan mereka pun juga akan lebih tenang lagi gitu sahabat. Pastilah ya sahabat ya, semuanya ya khususnya masyarakat Indonesia pemerhati kasus Subang, terus dari pihak kepolisian juga pengennya kan kasus ini segera selesai gitu kan. Mengingat sebentar lagi kan akan berganti tahun 2024 gitu sahabat. Ya kita doakan aja sahabat, kita kasih support ya kepada kepolisian khususnya Polda Jabar sahabat agar segera ya mengungkap dan menyelesaikan kasus Raja Pati di Jalan Cagak Subang gitu sahabat. Oke sahabat, nanti nih saya ini sekarang kan ngasih informasi aja nih kaitan ada pemanggilan saksi ya yang memang pada saat itu berbarengan dengan Arigi di tanggal 17 Agustus 2021 dan ada saksi lain juga ya Bu Dewi, tetangganya counter di mana Arigi bekerja gitu. Nah kita tunggu aja hasilnya sahabat ya nanti seperti apa. Terus juga kan saya dapat informasi dari timnya Pak Rohman mengajukan pra peradilan. Nah hasilnya seperti apa kita tungguin ya. Saya pun juga penasaran gitu kan sahabat. Ya udah jadi akhirnya kita tunggu aja bareng-bareng gitu. Oke sahabat misteri Mbak Suci, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti juga saya pengen apa ya? Pengen menganalisa ya, menganalisa Pak Yosep deh ya, menganalisa Pak Yosep. Oke, nanti ditungguin video saya selanjutnya ya, ditonton dari awal sampai selesai, jangan di skip. Oke sahabat. Nah, terima kasih banyak nih buat sahabat misteri Mbak Suci yang sudah support, banyak juga yang DM, ada yang sharing juga, ada yang tanya-tanya juga. Ya udah kalau misalkan ada yang saya bisa jawab ya saya jawab gitu. Kalau misalkan saya dapat informasi terupdate, saya bisa jawab di DM ya udah saya jawab gitu. Oke sahabat misteri Mbak Suci, terima kasih banyak. Sehat selalu untuk sahabat misteri Mbak Suci dimanapun berada. Ya, saya Suci pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.